Jadi kita akan mengerjakan problem 2.4, di mana di sini kita diperlihatkan trial balance yang eh, hasil akhir debit dan kreditnya tidak sama, sehingga tentunya pasti terjadi kesalahan dalam maupun dalam jurnalnya ataupun buku besarnya. Nah, di sini diinstruksikan untuk membuat trial balance atau neraca saldo yang uh, uh, cocok atau betul, yang seimbang antara debitnya dan kreditnya. Nah, tentunya untuk memudahkan kita ubah dulu. Ya, di sini diketahui bahwa setiap akun yang terlist di sini uh, dalam posisi normal balance di tiap buku besarnya, sehingga trial balance ini harus kita sesuaikan akunnya dengan saldo normalnya. Nah, di sini saya sudah sesuaikan trial balance yang di sini sesuai dengan saldo normalnya, di mana saldo normal cash ada di debit, akun receivable dan kawan-kawannya di debit. Akun payable, owner's capital, owner's drawing, owner capital di kredit. Nah, pengecualian untuk owner's drawings, saldo normalnya ada di debit. Dan begitulah seterusnya. Nah, walaupun dengan menyesuaikan posisi normal tiap akunnya, debit dan kreditnya tetap tidak sama. Oleh karena itu, perlu kita lihat uh, transaksi-transaksi di bawah ini. Nah, yang pertama, kita menerima cash dari customer. Ya, kita menerima cash kita menerima cash sebanyak uh, oh kita menjurnal cash sebanyak 550 di debit dan akun receivable 550 juga. Tetapi terjadi kesalahan di mana jumlah sebenarnya yang kita lakukan pada transaksi tersebut sebanyak 850. Nah, untuk membenarkan hal tersebut, uh, maka kita tinggal uh, tambahkan selisih antara 850 dan 580. Nah, selisih dari 850 dan 580. Duh, oh no no, salah lagi. Oke, sorry, salah di sini. Nah, selisih dari 850 dan 580 adalah 270 karena saya sudah hitung. Nah, kemudian kita tambahkan dengan case-nya. Tentunya kenapa ditambahkan? Karena jumlah koleksi sebenarnya lebih tinggi daripada jumlah uh, saldo yang kita tulis sebelumnya. Kemudian tidak lupa juga kita tambahkan untuk akun receivable-nya sebanyak 270 di sini. Kita kurangi karena kebetulan saldo normal untuk akun receivable karena kita sudah dibayarkan oleh customer, maka saldonya itu di kredit. Nah, begitu. Sedangkan di cash bertambah. Untuk transaksi kedua, eh aduh, aduh, 270. Nah, oke, sama. Nah, untuk transaksi kedua, kita membeli komputer on akun komputer secara hutang, komputer secara hutang dan merekodnya sebagai supplies debit 710 dan kredit untuk akun payable. Nah, untuk
kreditnya sendiri akun payable sudah betul dan jumlahnya nominalnya pun sudah betul. Tetapi yang salah di sini adalah pendebitan untuk supplies, di mana kita ketahui sendiri supplies itu untuk peralatan yang cepat habis atau bisa habis dengan mudah dalam jangka waktu tertentu, seperti pulpen, kertas, dan sebagainya. Sedangkan komputer jangka waktu pakainya tergolong lama, sehingga kita masukkan dalam akun equipment. Nah, di sini saya tentu saja langsung mengurangi akun supplies dengan 710 dan menambah equipment dengan jumlah 710. Dari nomor 3, eh, kita sudah melaksanakan service, tapi klien kita berhutang atau berhutang kepada kita, sehingga terdapat piutang terhadap klien. Nah, oleh karena itu kita mendebit mendebitnya ke 980 dan service revenue ke 98. Nah, di sini untuk akunnya sendiri sudah betul akun receivable dan service revenue, tetapi nominalnya yang salah lagi. Nah, di sini uh, tentu saja kita cari selisihnya lagi, tapi karena ini lebih rendah karena uh, yang dikredit lebih rendah, otomatis kita harus menyamakan jumlah yang dikredit dan didebit. Oleh karena itu kita mencari selisih dari 980 dan 98. Ditemukannya 882. 882 kemudian kita tambahkan. Nah, sehingga uh, di dalam penjurnalannya akan sama dengan 980. Nah, atau bahasa simpelnya 98 ditambah 882 sama dengan 980. Kemudian nomor 4, uh, terjadi uh, postingan salaries at postingan untuk salaries and wage expense 700 terjadi, tetapi tidak kita jurnal. Oleh karena itu, kita menambahkan 700 di sini karena uh, sudah terjadi transaksi tapi lupa kita jurnal. Aduh, lupa kita jurnal. Kemudian di nomor 5, kita membayar sejumlah tagihan sebanyak 360 dan kita melakukan penjurnalannya cash uh, uh, cashnya dikredit sebanyak 306 dan kita mengkredit juga ke akun payable sebanyak 360. Nah, di sini terjadi dua kesalahan, di mana semestinya kita melakukan debit ke akun payable dan juga semestinya angka yang kita debitkan itu 306 bukan 360. Oleh karena itu terjadi dua kesalahan di sini. Oleh karena itu yang pertama jika kita lihat di sini. Nah, yang pertama apa yang saya lakukan adalah saya mendebit akun payable-nya sehingga saldo yang 3.666 ini kita balik normalkan dulu dengan menghilangkan tambahan 360 ini. Kita kurangi 360, barulah kita kemudian menuliskan jumlah uh, akun payable yang kita debit, yaitu 306. Nah, saya kira kalian sudah pasti mengerti kenapa kita kurangi, karena kita debit akun payable-nya, sedangkan posisinya di sini kredit. Oke, dan jadilah 3.000. Nah, untuk nomor 6 terjadi withdraw.
sebanyak 600 cash. Kita mendebitnya ke salaries and expense and credit to cash. Nah, di sini cashnya sudah betul untuk dikredit sebanyak 600, sedangkan untuk debitnya salaries and expense itu salah. Oleh karena itu, salaries and expense kita kurangi 600 lagi untuk menghilangkan debitan tersebut. Dan kemudian kita tambahkan owner's drawings-nya yang semulanya 800, kita tambahkan 600 untuk memperbaiki kesalahan tersebut menjadi 1400. Dan demikianlah neraca saldo ini dapat seimbang di antara debit dan kreditnya.